Shalom Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah evangelisasi kita pada malam hari ini dari rumah. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu pada saat ini. Kita akan masuk di dalam ibadah evangelisasi kita. Biarlah ibadah kita menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat berkelimpahan bagi kita semua. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 31 ayat 1 sampai 3. Hai jiwaku, muliakanlah Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang menyertai perjalanan kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami dapat bersama-sama di dalam ibadah evangelisasi kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi sukacita bagi kami, berkat bagi kami dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini Bapa dengan baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 174 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Oh
Pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 205 ayat 1 dan 4. Hai masyurkan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur kalau malam ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam evangelisasi kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman. Kami mohon biarlah Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti untuk menjadi kekuatan bagi penghibur dan penolong kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberikan ketenangan hati, pikiran yang jernih bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami cerna dan kami pikirkan dengan baik untuk kemajuan daripada iman kami. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, berfirman-Lah Engkau bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah.
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian artinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teman saya ada seorang yang suka sekali mengingatkan kami dengan berbagai firman. Ya, waktu muda saya ada teman yang selalu mengingatkan kami dengan berbagai firman Tuhan untuk meneguhkan kami, untuk membawa kami kepada kebaikan dan menasihati nasihat kami dengan berbagai-bagai ayat-ayat Alkitab. Pada mulanya kami gak suka dengan itu, agak-agak benci juga. Tetapi akhir-akhirnya ada yang membawa perubahan dalam hidup kami, karena firman itu menusuk kami dan juga menasihati kami dan juga membawa kami kepada kebaikan-kebaikan. Nasihat yang saya diberikan bukan seperti memaksa, tetapi pelan dan pasti dia membawa kami kepada perubahan-perubahan. Dan itulah firman Tuhan yang kami rasakan dalam perjalanan kehidupan iman kami. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui Ibrani kita juga diingatkan bahwa ada hal-hal yang memang luar biasa dalam kebenaran firman yang menjadi pegangan orang-orang percaya. Dan itu dirasakan, penulis Ibrani merasakan itu, sehingga dia mengatakan bahwa firman Allah itu hidup, ya, tajam dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bahwa penulis Ibrani ini mengajak orang-orang yang saat itu merasakan kesusahan-kesusahan, merasakan penderitaan-penderitaan untuk tetap setia. Dan mereka mengingatkan supaya peganglah firman Tuhan itu. Ingatlah firman Tuhan itu, nyatakanlah firman Tuhan itu yang meneguhkan imanmu, yang membawa kau kepada kebaikan-kebaikan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kita berbicara tentang sesuatu yang membimbing kita. Kita bicara tentang sesuatu yang menasihati kita. Firman itulah yang menasihati kita. Firman itulah yang membawa kita, membimbing kita, dan firman itulah yang mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang benar. Pengalaman-pengalaman rohani ini sebenarnya dirasakan orang-orang percaya dari dulu sampai sekarang. Dan itulah yang membawakan kepada kebaikan-kebaikan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat, sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dan kita tahu itu, bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita melalui pengalaman-pengalaman kita, melalui bagaimana interaksi kita, dan juga di mana kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kesulitan-kesulitan kita, pertolongan Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan juga pendampingan Tuhan pada saat kita merasakan kesukacitaan. Semuanya itu adalah bagian daripada pengalaman-pengalaman iman kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu penulis Ibrani mengingatkan kita semua, ingat firman itu adalah firman yang bermata dua. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah merasakan bagaimana kesusahan kita, bagaimana menjalani masa-masa kemanusiaan yang ada di bumi,
bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak tahu. Dia tahu, dia merasakan. Karena itu dalam usaha Tuhan untuk menolong kita, mari kita melihat itu sebagai bagian daripada keselamatan yang mau diberikan. Karena banyak orang melihat, kok malahan makin susah saya, kok malahan saya tidak merasakan, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal pertolongan Tuhan itu nyata-nyata dalam kehidupan kita, dan Dia memberikan kekuatan bagi kita. Persoalannya adalah kita tidak bertemu muka diri kita. Kita tidak terbuka. Kita terlalu melihat diri kita sendiri. Kita tidak melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah, cuman yang dikasih Tuhan, Yesus adalah imam besar. Imam besar itu adalah imam yang menyampaikan keluhan kita, permohonan kita, yang membela kita di hadapan Allah, yang menolong kita dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu merasakan apa yang kita rasakan. Tahu Dia bagaimana perasaan kita yang terdalam itu. Karena apa? Karena Dia menembus hati kita. Dia melihat pikiran kita. Bahkan apa yang kita pikirkan yang tidak diketahui oleh orang banyak, Dia tahu itu. Karena itu berbahagialah kita kalau kita menyerahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Ada orang dengan gengsinya mengatakan, buat apa hal-hal yang kecil saya sampaikan kepada Tuhan? Buat apa hal-hal yang saya anggap biasa-biasa saya nyatakan kepada Tuhan? Tapi hari ini kita diingatkan, oh Tuhan tahu itu. Bahkan rahasia-rahasia terdalam dari diri kita pun Dia tahu. Persoalannya, terbuka enggak kau kepada Dia? Terbuka enggak kita terhadap Tuhan? Kalau tidak terbuka, bakalan Dia pun tidak mau membuka. Dia pun tidak mau. Karena kita tahu, Dia tahu kita ini adalah anak-anaknya yang memerlukan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu kita diajak oleh penulis Ibrani untuk apa? Untuk terbuka kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita membuka hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Dia memberikan pertolongannya sepenuhnya. Bagaimana Dia mau memberikan pertolongan kalau kita tidak terbuka terhadap pertolongannya? Dan bagaimana Dia mau memberikan pertolongan kalau kita tidak terbuka tangan kita terhadap pertolongan yang mau diberikan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, tentu Dia mengetahui kehidupan kita. Kalau kita memikirkan dan juga menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia tahu untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Sering ketika kita hanya memikirkan diri kita, atau kita gengsi untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, ingatlah, segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik. Tuhan tidak melakukan sesuatu kita pikirkan, padahal Dia mau melakukan sesuatu. Bagaimana kita dapat ditolong kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Karena itu, mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita tahu firman itu adalah firman yang tajam sekali, mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita pakai waktu-waktu yang ada ya, untuk membaca Alkitab, untuk mengerti firman Tuhan. Karena Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya yang membelah hati kita, yang melihat pikiran kita, yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, membaca Alkitab, itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan pertumbuhan iman kita. Kalau kita selama ini pincang, hanya memikirkan untuk diri kita, kita tidak pernah untuk berserah kepada Tuhan, kita juga akhirnya tidak menjadi bagian daripada kebersamaan kita dengan Tuhan. Karena itu, mari kita mengambil waktu kita untuk bersaat teduh. Kemudian, mari kita mengambil waktu kita untuk berserah kepada Tuhan. Ada saat teduh kita, ada doa-doa pribadi kita yang membawa kepada kebaikan-kebaikan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita melakukan apa yang sudah dinyatakan oleh Ibrani ini. Karena kita pun ingin kehidupan kerohanian kita itu bertumbuh. Kehidupan kerohanian kita itu hari lepas hari bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan yang terbaik bagi kita ketika kita meminta kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa firman Tuhan itu membelah dan juga tajam sekali kepada hati kami, kepada pikiran kami, kepada hati kami yang terdalam. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami semua untuk berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga adalah Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang mau mendengarkan keluhan-keluhan kami, yang mengerti tentang kami, yang membawa kami kepada kebaikan-kebaikan. Biarlah Tuhan bertambah-tambahlah kami dalam kehidupan yang mencintai Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Di malam hari ini kami berdoa untuk persekutuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan rezeki, Engkaulah yang memberikan kesehatan bagi jemaat Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan pertolongan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Diberkatilah mereka Tuhan yang membuka hatinya kepada Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Malam hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan sertai mereka dalam pendidikan mereka. Kami bersyukur Tuhan beberapa daripada anak-anak kami sudah melaksanakan pendidikan secara offline. Dan biarlah itu menambah pengetahuan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui nasihat kami, melalui contoh-contoh yang kami tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah selesai pendidikannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membukakan jalan untuk pekerjaan mereka. Tuhan memberikan semangat bagi mereka untuk mencari pekerjaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhanlah menyertai mereka di dalam perantauan mereka. Mereka dapat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka dan tetap cinta dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, di malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah melalui pengobatan dan istirahat yang cukup, Tuhan memberikan berkat kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Bapa kami di surga,
Di malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan kami Tuhan, di mana kami terus bergumul dalam pembangunan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan rezeki bagi kami untuk dapat mengumpulkan dana dan juga untuk dapat melanjutkan pembangunan pastori kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia, Tuhan memberikan semangat bagi mereka untuk tetap melaksanakan kegiatan pembangunan pastori. Bapa di sorga, di malam hari ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami untuk menekan penyebaran COVID-19. Tuhan memberikan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Bapa di sorga, pada malam ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhanlah yang mengajari kami, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengembangkan gereja Tuhan. Dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja ampuni, supaya kami layak menerima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari nyanyian nomor 193. Kita akan menutup acara evangelisasi kita ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.
terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.